Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi hari ini mulai pagi minggu ini yang selama ini kita laksanakan di Masjid An-Nahdlatul Rahim ini mulai lagi gitu. Setahun sudah berlalu. Sampai jemaah ini bingung kan. Itu saya dikabarkan malam pagi ini saya ngasih materi. Ketika wong dem sholat ada yang pergi bingung awak. Apa dah dikabarkan kepada jemaah pemano kan. Sampai awak nyengok WA, apa salah masjid sebarun tu. Jadi ngobrol baik tapi siap, tapi dia didului WA kemudian ngobrol tapi tak bahas masjidnya, tapi orang ngelik. Di situ Masjid An-Nahdlatul Rahim. Pikir awak Masjid Sabiul Hasanah. Karena Sabiul Hasanah sudah ngomong kemarin ketuanya bertemu waktu Jumat, dia bilang, "Pak Ustadz, kita nak mulai lagi majelis ilmu pagi-pagi tu." Jago bismillah kelak, karena ya protokoler kesehatan tetap kita laksanakan. Ya alhamdulillah sholat kita lah berjarak semeter. Nah majelis ilmu ini bahkan lebih dari semeter. Nah cawak dengan kamu kan lah berapa lah 3 meter atau berapa dikit. Ya ada apa-apa kan. Insyaallah mudah-mudahan penyakit ini lah sudah dekati lagi, lah kuyur. Dia ngomong dekati juga salah, tapi mudah-mudahan Allah segalanya yang menjadikan bumi dan langit ini dan seisinya, insyaallah mudah-mudahan penyakit inilah dekati lagi, lah mulailah berangsur hilang dan bahkan lah berangsur habis. Kalau dia ngomong mendekati juga salah, dia ngomong masih banyak juga lah, tak betul benar pula kita ni. Tergantung doa kita tu lah sebenarnya. Tapi yang kemana-mana bermasker dan segala macam tu, nah itu laksanakan. Kena awak juga hari ini agak lupa kan. Biasanya pakai masker tu lah, tidak malu dak. Karena awak sudah kalau kami ni, kalau aku pribadi lepas yang lain, lah setuju pula ketika berkumpul pakai nutup mulut masker ya. Terlepas kajian orang nak jual masker tu lain pula. Dah kita buat jahit lama cuci terus nah. Karena Rasulullah juga ngomong ketika bersin tutup mulut kak. Nabi ngomong, ketika kamu bersin tutup mulutmu. Ketika kamu batuk tutup mulut. Ketika nguap tutup mulut juga. Artinya apa yang nak dikeluarkan dari dalam tubuh kita tutup. Karena kita khawatir kita yang mengeluarkan uang atau uang yang mengeluarkan kita. Nah terlepas nak berdekat-dekat itu, yang penting batin kita memang ini. Kalau dulu sebelum adanya penyakit ini tentang tutup mulut, jamaah haji sudah diinikan oleh wong kesehatan, dimanapun berada di kota Mekah maupun lagi berkumpul, lah diomongkan oleh wong kesehatan. Aku ingatnya itu di asrama haji itu sebelum ada ini. Ketika bersin ujungnya ada yang mana? Macam mana Pak? Mohon seandainya kita tidak nak keburu nutup mulut, mana kan? Tangan tak kati apa-apa. Disuruh dianjurin saya pakai tangan kita. Masuk akal itu. Ketika kita bersin, artinya barang tu nyangkutnya di sini baik, tak harus ke lain. Jadi kembali kepada yang tadi uji Nabi tutup mulut, artinya kita sudah melaksanakan paling tidak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati jemaah Masjid An-Nahdlatul Rahim yang dimuliakan Allah. Semalam aku kemarin dikonfirmasikan oleh Ustaz Baron bahwa saya dapat jadwal. Karena kita ini kalau baca jadwalnya itu ada kajiannya. Ada tentang kajian fikih, ada kajian Quran. Saya dapat giliran kajian hadis. Nah, sudah bismillah aku bilang kalau kajian hadis. Jadi pagi ini aku akan menyampaikan hadis qudsi ya. Hadis qudsi ini hadis yang langsung disampaikan oleh Allah. Tapi tidak dilalukan dalam Al-Quran.
didapatkan oleh Nabi, diwahyukan kepada Nabi, dan kemudian tapi tidak dalam Al-Quran, tapi dari langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya tentang rahmat Allah, tentang kasihnya Allah, tentang kebaikannya Allah kepada kita. Karena kebaikan Allah kepada kita ini melebihi dari segalanya. Maha ampunnya Allah kepada kita itu segalanya lebih. Maka ketika seorang sahabat datang kepada Sayyidina Umar alaihissalam, Sayyidina Umar radhiyallahu an, sebenarnya dia nak datang kepada Rasulullah, tapi Sayyidina Umar, dengan aku dulu kau tu, apa halnya? Aku ni banyak dosa je dia. Dosa kau tu apa? Banyak nian dia. Sebesar bumi mungkin lebih dia. Sebesar bumi dan langit dosa aku. Ai pakam nian dina uji Sayyidina Umar, gede nian dosa kau ni. Ditanya lagi, ai kalau macam itu kau nemu nabi bela. Kena gede nian dosa kau tu. Segede bumi, bahkan segede langit. Berarti dosa kau tu banyak niat, jadi aku tak baca atas sini kau ketemu Nabi langsung baik. Ketemulah dengan Nabi Muhammad SAW, disampaikan. Ya Rasulullah, wong ini banyak dosa, dia minta ampun. Apa je Nabi dosanya? Banyak ya Rasulullah. Ya apa dosa kau tu? Besar niat apa besar? Sebesar luar langit dan bumi, mungkin lebih. Lebih lagi. Tadi batas langit dan bumi ini lebih. Kau melebihi kekasih Allah tak? Tak paham dia. Dosa kau tu melebihi kekasih Allah tak? Nah mungkin tak tahu aku ujinya tu. Dia bingung kekasih Allah tu lebihnya sebesar apa lagi. Ya sudah, Nabi sebut kepada dosa kau ni. Aku ni tukang kali kuburan. Aku ni tukang kali kuburan ujinya. Setiap hari aku ni berdoa supaya orang banyak mati biar aku dapat untuk ngali kubur itu. Kena mendapat ngali kan dapat duit. Jadi aku berdoa nian, orang mati terus banyak. Ayaman uji Nabi itu, orang mati itu karena Allah, bukan karena doa kau. Oh itu, ada dosa berarti dikit. Sesudah itu jenyo ada seorang anak orang besar lah, raja lah. Lebih kurang orang besar orang kaya orang. Anaknya gadis, cantik, dia mati, dikubur, malam-malam kali kuburan itu, kena aku ada sahwat kepadanya, ku maksiat ke dia, ku zinakan si mayat itu. Uji Nabi, nah, udahnya lu sekau ni, lari kau uji Nabi, lebih kunci itulah. Dosa kau kesini. Gedenya dosa kau tu tak keluar lagi sebenarnya. Nah, itu agak ini juga lah. Sebagai manusianya seorang Rasul pasti kan. Akhirnya berlarilah orang ini ke padang pasir. Setelah di padang pasir dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, di bulan Ramadan itu aku sudah datang kepada utusanmu, tapi aku tak diampunnya juga dosa aku. Cabutlah nyawa aku ini, biarlah di sini aku mati. Ternyata ketika dia pergi, datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, cari wong tadi yang datang kepada kau tadi, minta ampun itu. Ngapa kau tidak kalah memaafkannya? Allah lebih banyak memaafkannya dan mengampuninya. No, Nabi berarti salah aku. Kau tu nyampai ke baik. Kau tu nyampai ke baik, ngajak ibu baik Jibril, ini Allah mengumumkan. Soal urusan nak masuk neraka surga itu lain lagi. Bukan kepunyaanmu, hanya kepunyaan Allah. Langsung Nabi merintahkan sahabatnya, nyarilah pemuda tadi. Ternyata dia sedang di padang pasir dan hampir nyaris nak meninggal. Akhirnya dibawalah ke rumahnya bersama Nabi, berbuka dulu puasa ini bersama Nabi salat maghrib. Setelah sujud, ibarat tu yang terakhirnya, meninggallah orang ini. Apa kata Nabi kepada sahabat? Wong ini kaget bersama aku di surga. Oh macam itu.
Jadi kita ni jangan galak monis itu no. Abang kita lah monis kan, nasional kau, soko, kapir kau, nah dem, tak keluar nanti itu. Pendadak sepaham ni kita, dem, tak ada ini lagi. Tak sependapat dengan kita, lah tak masa dekat lagi. Tambah lagi, ini amalan yang tak cocok, tak sama, mulai kita mengkapir-kapirkan orang lain. Apalagi lah memilah-milahkan. Ada setuju aku kalau itu nyampaikan. Kami punya ulama dewek, umpama kan. Nah ulama dewek itu nah, gurunya dewek itu siapa? Kita nak berguru pula. Karena siapa pun yang menyampaikan kebaikan, hatta ya, walaupun budak kecil, jangan pandangi budak kecil itu, pandang apa yang disampaikan. Siapapun yang menyampaikan, walaupun orang tu mohon maaf baik, yang kita anggap orang tu, ayo, itu siapa orang ini? Perasaan gawian dia, tak ngerti apa-apanya. Nah kalau dia ngajak kebaikan, aneh dulu. Kalau bagus, nah uji Nabi dengar. Amal ke, mohon maaf baik, atau gilo lama itu nah. Kalau gilo di jalan, kamu kan? Nauzubillah min zalik. Ada nyampaikan kebaikan. Itu siapa ini? Nah itulah. Nah maka di dalam hadis kursi ini Allah katakan langsung ini ya, Nabi kan. Tapi ini hadis kursi ini dari Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi dia bilang. Kalau kita lihat Al-Quran. Iza hama abadi bisayati falam ya'malaha faktubuha lahu hasanatan fa in amilaha faktubuha lahu sayiatan fa in tabahuha anhu wa iza hamma abiya bihasanatin falam ya'malaha faktubuha laha hasanatan fa in amilaha faktubuha bi asrati asmilaha ila sabi'iha atin dikfin. Apabila seorang hambaku merencanakan melakukan suatu kejahatan tapi tidak dilaksanakannya, tuliskanlah baginya satu kebajikan. Jadi berarti di sini dah kata-kata yang berencana itu ya. Jadi kalau ada orang nak melakukan kejahatan tapi belum dilaksanakannya, Allah merintahkan kepada malaikat pencatat itu, catat dulu. Masih dicatat dalam kebaikan. Kita nak ngapo kan, nak berbuat jahat apa? Allah ngomongkan dengan malaikat, catat dulu, dia masih dalam kebaikan. Nah kakek kalau dia lah melaksanakan ni dem, barulah kata Allah, ya. Tetapi jika kalau maka tuliskanlah baginya satu kejahatan. Saya ulangi, kalau ada orang nak melaksanakan kejahatan, belum dilaksanakannya. Nah uji Allah ngatakan malaikat pencatat itu, catat dulu dalam kebaikan dia tu. Janganlah kau ponis, kerana dia belum melaksanakan. Kalau dia lah melaksanakan, baru kau catat kejahatan. Ada tetapinya, jikalau ia tobat, jikalau ia bertobat, hapuskanlah daripada dosanya. Oh hebatnya adalah lemak kalau macam itu ya. Yo, pasang dulu lemaknya. Apa no? Lemak sambil minum. Ayo kak, mama lah tu. Ya. Ya, dah bawa minum. Saya ulangi, biar kita semangat hidup kau. Semangat beribadah, semangat ketika kita banyak dosa, nak bertobat. Sebab ada orang, dia dah galak berbuat kebaikan lagi, sampai akhir hayatnya, dikarenakan kata dia banyak dosa. Nah itu penting. Contoh kasus saya dikit. Pernah orang datang kepada aku lah, langsungnya. Banyak ada beberapa ekor pemuda-pemuda yang banyak tato itu.
Kawannya aku jenguk, aduh lah sudah dicatat no. Lah ngembung. Karena dia punya tato, digosoknya nak ngilang ke tadi. Satu digosok, kemudian dia pakai alat yang beli di apotek itu. Tak tahu apa namanya, ditaruhnya sehingga dia medok itu tuh. Tatonya hilang tapi medok. Itu bisa-bisa jadi penyakit kulit, bisa jadi masalah juga. Bisa operasi itu. Nah, mana hukumnya tadi? Ujaku, kalau kamu lah sudah terlanjur bertato, jangan dilakukan seperti ini. Yang penting kau jangan nambah lagi. Sedikit pun jangan kau tambahi ketika kau lah sudah sadar. Dan jangan kau hilangkan dengan seperti gosok tereka, dinjo apa alat-alat apa itu kan dari apotek kan. Sehingga membuat kalian lanjut olah. Tenang hatinya. Tapi yang sudah kau lakukan dem. Ini ngomong pula sengaja aku lakukan biar sakit. Supaya nak ngilang dosanya tadi. Dan juga aja. Namanya juga kita ini kan seni. Wong ini nganggap tato ini seni sebenarnya. Gara-gara seni inilah mako di mana-mana di daerah-daerah seni seperti Jogja, bahkan Bali itu di tengah jalan wong nato badan. Ada tukang tato. Ya, sebenarnya itu kalau sudah dikaji, aturannya dikaji nian oleh para ulama. Kalau memang tidak boleh dilarang sehingga tidak bebas wong nato. Yang parahnya seperti Indo pulau tato dengan rami. Nato yang kadang-kadang di tempat-tempat yang agak katalah ya tidak boleh dijenguk. Ya Allah ya. Auzubillah min syalik. Bahkan di dusun-dusun terpencil ada zaman aku dah sama dusunnya. Di dusun yang tidak ngerti tentang itu gadis-gadis bertato duluan. Atau dewek pakai jarum. Kena dia cinta dengan seseorang kekasihnya, anggap dia nama lanangku siapa nama kan? Eko umpama kan? Nah dibuatnya sih Eko. Ampun itu. No, bertato Eko. Yang lanang pula siapa? Siti ya kan? Tak ngalami yung Yung. Kawan tak ngalami itu dah ya. Yang bahayanya yung kalau dia berdunia dengan Eko itu aman. Mon Allah tak menyodohkannya. Nyelah buat nama Eko di sini. Sementara dia berjodoh dengan Usman, nah mampus belago tiap hari dengan laki. Nah, yang hilang inilah. Baca-baca, potongnya tangannya. Nah kata Allah, kalau seandainya orang ini sudah melakukan kejahatan, baru nak melakukan sanakan, dia belum melaksanakan catat dalam kebaikan. Apanya yang laksanakan, baru engkau catat dia berdosa. Seandainya dia bertobat, nah ampunilah dosa setelah dosanya. Makanya tadi Nabi ditegur. Bukan urusan kau, urusan dosa. Urusan kau itu nyampaikan, ngajak ke. Kalau urusan memponis soal kamu sunat atau surga, itu urusan. Maka dicarilah si pemuda tadi itu. Dan kemudian kata Allah dalam hadis ini, dan apabila seorang hambaku merencanakan melakukan suatu kebajikan, lalu tidak dilaksanakannya, maka tuliskanlah baginya satu kebajikan. Jadi uang nak melaksanakan kebaikan, belum dilaksanakannya, catat juga dalam kebaikan. Nah, lemak lama rencanakan yang baik-baik berarti. Jadi kalau kita pengen, aku pengen nak metu, tapi belum tercapai. Tapi dalam urusan kebaikan, umpama nak nyumbang masjid, apa nak ngenjuk orang makan, umpama kan, tapi artinya belum terlaksana, maka uji Allah dalam hadis kursi ini katakan lalu tidak dilaksanakannya, maka tuliskanlah baginya satu kebajikan. Saya ulangi, orang yang nak melaksanakan kebaikan bukan belum, tidak dilaksanakannya. Kena tidak mampu ada apa kan, atau tidak ingatnya apa mana kan, maka catat dalam kebajikan. Lalu tidak dilaksanakannya. Tetapi jika dilaksanakannya, tulislah baginya 10 ganda hingga 700 ganda. Ya Allah, lebih banyak ya.
Ibu, halo. Memang mic kau agak ini mungkin tak ngehack ini nih, tak jelas. Halo, halo. Saro. Bukan Nian. Lemak jauh ya. Memang ada ini wireless dewe Nian gitu. Saya ulangi, jika uang nak melaksanakan kebajikan tapi tidak dilaksanakannya, bukan belum, tidak dilaksanakannya, urung. Catat dalam kebajikan, jika dia melaksanakan, maka dia dinjuk yaitu 10 ganda, 10 kebaikan dinjuk, tahu? Kemudian dilipat gandakan lagi jadi 700 ganda. Ini riwayat Ibnu Hibban dalam Abu Darda. Jadi maksudnya itu ini hadis kursi langsung dari Allah ini. Nyampaikan kepada malaikat, nyampaikan kepada Nabi. Nah, bukan riwayat yang dilaksanakan Nabi, bukan, lain lagi hadis ini. Hadis kursi tapi tidak tertera di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita melaksanakan kebajikan dicatat 10 ganda tadi hingga 700 ganda. Nah, apalagi dilaksanakan di bulan Ramadan. Bentar lagi kita nak bulan Ramadan, Ibu. Doa yang Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan, sambil duduk baca-baca. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Allah berkatilah aku di bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan pertemukanlah aku, sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Itu kena awak tu. Jadi tidak sia-sia so majelis salim. Karena ibu-ibu ni majelis salimnya di Masjid Hidayat ini, Masjid Sarif Hidayat lah do. Di sini juga lah lalu pula. Adek. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, yang penting yang sampaikanlah itu, Pak. Sampaikanlah, pertemukanlah, Pak. Karena Nabi ujung Ramadan Nabi ini nangis. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis terseduh-seduh? Uji Nabi, aku nangis Ramadan lah nak meninggalkan kita. Nak pergi, tamu agung nak pergi. Nah, ngapa kau nangis? Bukan senang kan? Nak pergi, senang. Kaget aku tidak ditemukan lagi tahun depan. Nah, banyak kawan-kawan kita tidak bertemu. Sedih kita tidak bertemu kan? Ada orang ngomong ketika dia pergi cepat, Allah sayang kepadanya supaya dosanya tidak bertambah. Ada pula. Nah, yang payahnya ini banyak dosanya pergi cepat tu. Ini banyak dosa keburu pergi cepat. Nah, kapan dia nak minta ampun dengan Allah? Makanya kita ni duduk-duduk banyak istighfar, Bu. Astagfirullahaladzim, Memang istighfar ini selain mengampuni dosa, mudah ke rezeki. Ada amalan itu. Para ulama memang ada amalan itu. Nabi baik istighfar 100 kali sehari. Sebenarnya 100 kali pagi, 100 kali siang itu mudah sebenarnya, nak tuh. Maka tasbih itu ada tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau ibu-ibu banyak astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khatoya. Maka awak sudah Jumat itu terlepas ujung model baru apa-apa tidak pernah dilakukan wong, awak sengaja niat. Karena kalau kita kadang-kadang kita ni nak cerdas juga dalam mengambil sesuatu itu, nak nyengok suasana juga. Karena kini tu wapan kita assalamualaikum lah pergi galau. Perasaan lu assalamualaikum lalu bunyi moto di luar. Apa pendengaran tu baik? Apa pendengaran baik? Godaan imam ya.
baru belum lah assalamualaikum atau assalamualaikum. Ada assalamualaikum lah, rung. Berarti kapan? Apa ini sekali bayar? Assalamualaikum gitu. Sholat ya. Nah, waktu assalamualaikum ini dekat labo moto. Memang ada kajian sekali bayar assalamualaikum tuh jinyo. Assalamualaikum. Nah, engkau tak boleh lagi. Nabi tak pernah melaksanakannya. Lah, sedikit bayar assalamualaikum, assalamualaikum. Kadang-kadang tu nyawa puluh imam assalamualaikum di belakang waalaikumsalam. Nah, tak Mansur tu. Kenapa kan jawab salam tadi? Uji mengucap salam dijawab. Ya tapi ini kan tidak pada tempatnya. Assalamualaikum. Pokoknya awak ngomong ini kita sama-sama ngecek baik lah ya. Benar tak tadi assalamualaikum? Nah, belum assalamualaikum lah bunyi motor. Nanti lah pergi dia lagi. Nah, tak tahu bunyi tak semayang. Ya Allah ya Allah. Nah, jadi cepat awak itu. Kalau Jumat itu assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, nak ngajak supaya gairah. Ternyata terbukti juga. Biarlah yang pergi dikit baik. Kok audit? Pasti dipikirnya segil jinyo. Dikirnya segil. Sebab kalau lah mulai nah panjang jinyo pun ada gawe. Nah kita ke rame-rame astagfirullah robbal baroya astagfirullah minal khatoya. Ini istighfar pakam bu, jangan main. Jangan kamu kira yang galak dinyanyikan kamu diam dilantun-lantunkan di majelis taklim itu sekedar reda pakam. Karena ada dua negeri. Satu negeri ini Allah kering kerontangkan, Allah susahkan hidupnya, Allah njuk panas, Allah njuk kesusahan. Negeri yang ini makmur. Nah, wong negeri ini datang ke negeri ini, apa amalan kamu ini? Uji ulama yang sini kami sering melantunkan astagfirullah robbal baroya. Astagfirullah robbal baroya, astagfirullah minal hadoya. Itu bahaya jinnya. Laju wong ini balik ke sini, ke negeri ini, ngamalkanlah, akhirnya dimakmurkan oleh Allah. Nah, cuma jangan di ujung-ujung ke astagfirullah robbal baroya, astagfirullah minal hatoya. Ibu-ibu nih hidup di dunia boleh baik itu hanya sementara. Adek bagus. Nah terakhir aku coba kita wanita jika meninggal habislah sudah urusan di dunia. Istri yang kaya raya, istri yang balaga, dia nikah lagi. Benar juga itu, benar juga. Cuman tidak semua laki-laki. Ada nyanyinya, tidak semua. Marah, bapak-bapak datang. Hoi, berhenti kamu cak itu. Lah ngapo? So kamu lantun tadi. Lah memang benarnya begini nih. Tidak semua orang. Nah itu. Contohnya aku. Wah ada lagi. Ya bukan tak boleh. Kadang-kadang nama itu nyindungi orang lagi marah. Contohnya aku Setionia. Lalu 50 tahun aku tak nikah lagi. No, lagi marah. Kasih memang dekat jodohnya, tidak nalar. Ya itu memang ini ya. Astagfirullah robbal baroya, astagfirullah minal hatoya. Hidup hanya sementara. Nah. Itu Pak De. Yang ujungnya
Jak curiga nian kami tidak setio itu nak marah. Ada nian tuh bukan cerita-cerita terbukti. Uang natangi masjid marah ibu-ibu tuh. Bukannya marah, mungkinnya tuh merasa memanu. Tidak semua orangnya, aku tidak. Kemudian ada lagi kata, banyak dalil ini. Apabila seorang hambaku merencanakan hama untuk melakukan satu kejahatan, janganlah kalian tuliskan satu dosa atasnya, tetapi apabila dilaksanakannya barulah tuliskan satu kejahatan. Dan apabila ia merencanakan melakukan satu kebajikan lalu tidak melaksanakannya, tulislah satu kebajikan, tetapi jika dilaksanakannya maka tulislah 10 kebajikan. Masih banyak tulah 10 kebajikan. Demo macam itu nak berbuat baik itulah itu. Sehingga berusaha nak berbuat baik itulah. Ibu-ibu pakaian nak baik itulah. Baik yola baik, bersih, rapi maksudnya. Apalagi lah sekarang banyak masker itu model-model. Pada pula kamu terlindung dulu, bahalo. Kena wong dak jengok ini kita. Karena laki-laki ini mohon maaf baik. Ketika dia terbuka, dia ngomong alangkah cantik kau. Ketika dia nutup dikit batas muka, alangkah ilo tama ilo kau. Pengalaman. Ketika dia tutup meko, masih ada matamu berbinar-binar. Berbinar-binar, yuk masih dipuji dulu lah yuk. Nah itulah jangan salahi kalau ada betina bertemu nyelam meko. Dah bukan mati. Maksudnya tuh betutupnya bercadar ada kan yang jenguk. Tapi nyengok aja jangan. Nah ada jenguk lagi gitu. Nah lah marah pula siapa dia? Lanang apa betina? Oleh kerana inilah godaan-godaan tadi. Yo nya. Jangan ngomong apa pengalaman. Makanya berarti kita ni berusaha baik melepaskan pandangan. Kalau dalam ulama ngomong melepaskan pandangan itu berusaha. Walaupun dengan anak itu dewek gadis. Walaupun dengan anak itu dewek borong lain dengan anak itu baik gadis ya betina kita lanang kok dilepaskan pandangan. Maksud jangan ini dia supaya mau nang awilnya ini kau itu yang satu. Nah, kadang-kadang tubuh berusaha juga macam di kantor, setap kita dengan lo mata mawalah lah nyalan ke juga yuk. Lah nyalan kau melepaskan yang main. Kodok. Lah jadi gawe tu. Ya artinya berusaha. Lah macam mana Pak Ustaz kita diundang ke tempat kita ini kadang-kadang ke tempat suatu keramaian itu kena satu sosial masih hidup di dunia kita nak datang nak bertemu serba salah datang terlambat kata nak makan baik datang duluan kita banyak jenguk maksiat atau sebaliknya memano. Apalagi ustaz nak ceramah disuruh cepat datang kenapa khawatir tidak datang hanya disuruh datang ke depan duduk depan kurang pula dipik pula para ini hiasan dunia itu. Untung ada handphone sekarang kita baca cacat nyawa handphone yuk nah buang SMS SMS rahasia itu sambil buang cek. Kena ada alasan pun tak kata apa no nunduk terus pening kepala. Ya Allah dijenguk heko berdosa dan dijenguk rugi ya Allah. Yo dijenguk berdosa tidak dijenguk inilah kesempatan. Sekolah galak dunia kacau balau. Kalau kacau dah apa yang balau ini lagi.
Orang-orang manggil kalau Pak Ustadz, apa-apa Pak Ustadz, hiburan. Tidak apa-apa Ustadz, nyawer kami sedekah, benar itu. Tetapi padek lainnya nyanyi di situ, uang nyalan ke kotak, nian. Nyanyi di depan, kalau memang ada itu ya. Kalau awak sepakat itu. Nyanyi di depan, jalan ke kotak deh, mau ngenyum. Daripada datang, mohon maaf nyanyi. Kawan MC. Jadi nyanyi di depan nyanyi. Nah kawan nyalan ke kotak, kawan beli pahala pula. Gitu. Sampai jadi. Pasti dinjuknya orang gitu. Pasti dinjuknya. Yakin awak. Pahalo dape nyanyi kita lemak kalau lagi nyanyi lo ya merdu. Nah kita berusaha memang kalau nak nulungnya nian, nah tu nyalan ke nawa ngenyuk. Tu pun ngenyuk juga dalam keadaan ikhlas. Kau mau datang nak uzubillah min salik kadang cap lu duduk sih kok gitu. Yo ni nian itu am. Kamu tahu dari mana? Lah kami pada mato nyengok. Tubuh kadang dia nak kasar tu kok enggak. Padahal tubuhnya ada duit juga, tapi kena nyemai itu ngomong. Kadang nangin juga ujung, nah kan? Nyebe macam tu, nah kacau ulang aja. Tubuh biasa nangin juga, biasa tubuh di kalangan itu. Siapa kain kita nyu? Karena ada kajian nunjuk orang lain itu ketika nunjuk orang yang tidak kenal. Jadi main ini nunjuk orang tu kalau nunjuk tidak kenal satu itu kebaikannya. Ngenjuk uang setengah-tengah kenal 5 itu nah. Ngenjuk uang kenalnya alim 10 itu. Ngenjuk dulur nya alim dulur kita tapi nya pade pula 20. Ah itu naik terus macam tingkatan ngenjuk. Maka kalau kita nyumbang di jalan ada uang minjit segala macam untal kalau ada segala nanjuk. 1.000 untalkan, 5.000. Tidak tersinggung tak mereka itu pakai sat. Tidak usah nak stop nian ngangkung jalan. Unjuk baik, jangan ngatoi baik. Nah aku pening ada peraturan aku tak boleh. Nabi mau ngaku. Sebab orang Islam ini mayoritas di negeri ini dia pengen nak berbuat baik kan itu. Dia nak nyengok nak ngenjuk di mana-mana. Tidak usah dihalang. Mohon maaf yang Murad Tara. Bupati meneruskan kepada Kementerian Agama, ujaku jangan diteruskan kepada masyarakat. Masalah. Tidak boleh yang bangun masjid tidak boleh minta-minta itu jangan diteruskan, jangan. Aku ngomong jangan. Jangan dulu je bukan aku ini. Kaki bermasalah di masyarakat. Kena kearifan lokal. Apa semua orang nak bangun masjid nak minta kepada pemerintah kalau duitnya ada dah. Dialah orang Muslim nak masjid. Ada masjid dibangun sampai aku bertanya masjid siapakah ini? Masjid tukang supir. Uji wong yang di situ ngomong. Ini masjid siapa yang dibangun kok? Masjid tukang supir. Tukang supir mana? Ya maksudnya wong di jalan itu. Subhanallah. Semua ini maju. Iya dibangun dia. Paling kami ada yang tukang muat tu kami jauh ini. Wah, nah itu maksudnya. Yang ninjau juga senang hatinya aku nabung di situ, menyengat nabung di situ. Pasti ada kebajikan. Ini contohnya. Jelas dalil ini. Dalilnya jelas. Wong nak berbuat baik langsung. Wong nak berbuat jahat kalau belum catat baik juga. Apanya lah berbuat jahatnya baru dicatat dengan dosa tadi. Kalau minta ampun, ampuni dosanya. Berarti kebajikan Allah ini meluasi dari langit dan bumi dan seisinya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Dapat terasa hari lah mulai siang, kita mungkin ada pekerjaan lain. Ya minggu depan kita laksanakan beguyur. Kita ngambil seminggu pagi. Insya Allah kita nambah lagi. Nah, apa salahnya memang kita pakai masker, duduk tetap jauh-jauh dan sebagainya. Inilah jauh-jauhnya. Cuma kita ni kalau keliru semayang sekarang semeter, apa nak berfoto, bapak nak apa?
Juga jangan beberapa para kamera tak dapat. Yo bunuh ya. Ono motor situ tak dapat. Oh baru. Parah. Nah, terus parah. La Allah illallah Muhammad Rasulullah. Tapi alhamdulillah penyakit insyaallah hilang ya. Jadi Allahumma barik lana fi Rajaban wa Syaban wa balina Ramadan. Allahumma barik lana minal barosi wal jununi ya wal jusami wa min sayyil asqam. Nah, itu doa yang kalau ada apa itu yang virus-virus ini. Ya virus-virus itu. Demikian, mohon maafnya kalau ada tersinggung, bukan maksudnya nyinggung secara umumnya ini. Kalaupun rasa tersinggung, kadang kita ini nyinggung orang lain belum tentu. Perasaan nyinggung orang lain, menyerama orang lain. Kalau aku ini nyerama diriku dewe, dia selesai urusannya. Karena kita juga mau jika Kak Mudani tadi pengalaman. Nah, pengalaman itu juga. Yang pengalaman itu nak dihapus. Kalau aku itu yang bukan apa galak ngomong. Aku dah setuju. Bukan cak kaliman. Aku takut tergoda pula. Nah itu baik. Aku yang tergoda duluan daripada kamu. Uji gitu kan? Rumah itu baik. Bukan bapak cak kaliman. Dah. Belum kamu tergoda, aku tergoda duluan. Kenapa depan sekali? Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.